Kita lanjut dengan contoh yang kedua, yang saya ambil juga dari buku saya yang akan terbit tahun ini, yaitu Fisika Master Martin Kanginan. Buku ini mungkin terdiri dari 2 seri dan cukup tebal, karena isinya rangkuman teori yang lengkap dan contoh soal yang lengkap, serta latihan yang lengkap untuk siswa yang ingin mendapat nilai bagus pada UN dan bisa tembus SBMPTN dan tes apa saja. Ya, jadi soalnya kita ambil dari UM-UGM 2010 ya. Jadi Anda lihat di sini ada batang homogen. Ini batang homogen bermassa M. Jadi massanya diketahui M ya. Diikat dengan tali A. Jadi ini ada tali, ya ini ada tali A mungkin ya. Ini tali, anggap aja ini tali A, ini tali B. Ya ini tali. Jadi akan ada tegangan tali nanti. Setimbang pada posisi seperti gambar dengan tali B horizontal ya. Seimbang jadi dengan posisi ini ada theta. Berapakah nilai tangan theta? Jadi tangan theta ditanya. Jadi kalau kita gambar lagi ulang ya, sesuai dengan langkah 1 kita harus buat sketsa dari soal. Nah, kita gambar ulang sketsa soal seperti ini ada batang, ada tali. Ya, ini tadi tali B ya. Ini tali A. Sudut theta. Nah, kita harus tahu yang ditanya adalah tangen theta. Dan yang diketahui massa batang ini ya, massa batang ini M. Berarti berat batang adalah massa kali gravitasi. Ya, sekarang kita harus gambar gaya apa yang bekerja pada benda tegar kita, batang ini. Dan untuk menggambar gaya urutannya udah jelas, adalah W, N, F, T. Pertama gaya berat, ya tentu bekerja di tengah-tengah. Ya, gaya berat tentu bekerja di tengah-tengah sini, W ya. Besarnya M kali G. Ya, kalau ini titik ini kita namakanlah titik B, ini kita namakan titik A, titik di mana berat ini tengah-tengah ini P ya, tengah-tengah. Kemudian Anda perhatikan ini diketahui 30 dan ini diketahui 20 cm ya, sentimeter. Ya, gaya berat sudah, gaya normal. Kalau kita lihat benda tegar ini tidak bersentuhan dengan bidang, jadi gaya normal tidak ada, gaya gesek juga tidak ada. Nah, tegangan tali ada. Di titik A ini tali menarik ke atas, ya sebut aja TA. Di titik B ini TB. Ya, sekarang ada 3 titik A, P dan B ya. Nah, karena di sini gayanya miring, kita uraikan gaya ini menjadi TAX dan TBX ya, dengan sudut theta di sini ya. Kalau kita perbesar kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah TBX, TBY, sorry, TAY ya, TAY. Ini adalah TAY, ini adalah TAX, ini adalah T. Tetanya di sini. Nah, kalau kita lihat TAY bisa kita hitung ini. Karena gaya pada benda tegar ini hanya ada 2, satu ke atas, satu lagi ke bawah. Jadi kalau kita ambil sigma FY sama dengan 0 dengan arah ke atas plus, maka ini TAY ke atas plus, W ini ke bawah min. Maka kita dapat TAY sama dengan W sama dengan M kali G ya. Jadi TAY sudah ketemu. Nah, kita sekarang harus cari TAX supaya kita bisa dapat tangen theta ya. Kalau kita lihat di sini tangen theta itu apa? Kalau kita lihat di sini, tangen theta adalah sisi di depan sudut TAX per TAY. Nah, TAX-nya udah ketemu. Sekarang tinggal TAY. Nah, TAY ini TAY sudah ketemu, tinggal TAX. TAX ini kelihatan sama dengan TB. Karena hanya ada 2 gaya ya. Jadi sigma Fx sama dengan 0, TAX ini akan sama dengan TB. Nah, supaya gampang, kita ambil aja A sebagai poros. Jadi kita hitung TB-nya ya. Jadi A sebagai poros. Karena kalau kita ambil B sebagai poros, nanti ada 2, nanti ada TAX, ada TAY, walaupun sudah diketahui. Jadi kita ambil A sebagai poros,
Dengan demikian gaya di sini tidak perlu, yang diperlu hanya ada dua gaya ini. Kita mulai sekarang ya. Mari kita lihat A sebagai poros ya. Jadi ini A porosnya. Maka torsiannya dihasilkan oleh W dan TB. Ya, jadi torsiannya dihasilkan oleh W dan TB. Jadi torsiannya dihasilkan oleh W dan TB, ya. Tentu kalau A sebagai poros pasti A apa? Di sini juga A apa? Sama dengan 0. Mari kita lihat, W adalah vertikal, maka momen yang ditarik dari A harus horizontal, tegak lurus pada garis ini. Jadi kalau kita perpanjang garis ini, set, maka dari A kita tarik tegak lurus. Nah, ini kita sebut AP1. AP1 ya. Maka AP1. Berapa AP1? Kita hitung dulu AP1 ya. AP1 ini tentu di tengah-tengah. Kalau ini 30, berarti AP1 adalah setengah kali 30, sama dengan 15 cm. Oke, ketemu. Sekarang TB horizontal. Maka torsi lengannya harus tegak lurus ini ya, kalau kita perpanjang seperti ini. Ya, dari A tarik tegak lurus. Jadi lengan momennya adalah ini. Kalau tadi yang ini sekarang yang ini. Ini adalah AB1. Jadi lengan momennya AB1. AB1 berapa? AB1 sudah diketahui di sini 20 ya, di soal sudah diketahui 20. Nah, sekarang tinggal torsinya apakah plus atau min. Kita mulai dari W. Ujungnya di sini, poros A di sana. Ya, lengan momennya ini. Jadi dia memutarnya ke sana. Nah, jadi mutarnya gini, ujung ini ke A, ya, ujung ini ke A, mutarnya seperti ini. Searah jarum jam, min. Ya, biasanya kalau ada dua, yang satu min, yang satu plus. Mari kita lihat TB. TB ke sana, ujungnya di sini, ya. Kemudian A-nya di sebelah sana, jadi dia mutarnya seperti ini. Nah, ya, ujung B ini. TB ini muter ke sana A, ya, melalui dengan momennya jadi gini. Jadi kelihatan berlawanan arah jarum jam plus, ya. Ya, sekarang kita masukkan min, W adalah mg, ya, W itu adalah mg. AP1 25, ya, tambah TB, ini yang mau kita hitung, kali AB1 20, sama dengan 0. Sorry, ini 15 ini ya. AP1 ini 15. Oke, jadi dari sini kita dapat TB sama dengan 15 mg per 20 atau 3/4 mg. Nah, ini TB. Tadi kita sudah lihat bahwa TB ini sama dengan TAX. Jadi kalau TB sudah ketemu, maka TAX juga ketemu, ya. Jadi TAX juga ketemu, ya. Jadi TAX itu juga sama dengan 3/4 mg. Nah, kalau kita substitusi ke sini, jelas tangannya ketemu, ya. Karena tangan tadi ini, ya, sudah kita lihat ini segitiga ini. Kalau kita lihat tadi, ya, maka sudah tadi kita sebut tangan theta adalah TAX dibagi TAY. TAX-nya adalah sama dengan TB, ya, 3/4 mg. Ya, ini barusan ketemu ini TAX, ya, 3/4 mg. TAY tadi sudah ketemu, ya, sama dengan W, ya, di sini nih, ya, nih. Nah, TAY sama dengan W, yaitu mg. Jadi 3/4 mg dibagi 3/4 dibagi mg hasilnya adalah 3/4. Ya, jadi tangan theta hasilnya adalah 3/4. Jadi kalau Anda lihat, jawabannya adalah D. Ya, inilah dua contoh soal yang diselesaikan dengan sigma torsi dan sigma fx. Ya, tapi
secara utama torsinya yang menyelesaikan masalah. Sigma fx hanya sebagai pelengkap. Nanti kita akan lanjutkan lagi di chapter 3 ini dengan contoh soal yang lebih sukar, yang mungkin kita ambil dari soal SBMPTN dan soal Olimpiade Sains Kota serta soal Advanced Levels. Terima kasih, sampai ketemu. Salam dari saya, Martin Kanginan.